Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Ruang Pendidikan. Kali ini Ruang Pendidikan akan membahas 30 soal sukses Olimpiade Pendidikan Agama Islam tingkat nasional, materi kelas 6 SD. Latihan soal dan kunci jawaban. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ruang Pendidikan agar Ruang Pendidikan selalu dapat menyajikan video-video yang bermanfaat. Soal pertama. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 membahas seputar A. Perkenalan, B. Perbedaan, C. Permusuhan, D. Perdebatan. Jawabannya adalah B. Perbedaan. Soal yang kedua. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. A. Berbuat dosa dan pelanggaran, B. Kebaikan dan takwa, C. Kejelekan dan kemaksiatan, D. Keadilan dan kebijaksanaan. Jawabannya adalah B. Kebaikan dan takwa. Soal yang ketiga. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah merupakan terjemahan dari ayat A. Wala antum abiduna ma a'bud, B. Wala ana abidum ma abattum, C. Lakum dinukum waliyadin, D. La a'budu ma ta'budun. Jawabannya adalah D. La a'budu ma ta'budun. Soal yang keempat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Isi pokok kandungan ayat tersebut adalah A. Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan keimanannya. B. Allah melarang kita untuk berburuk sangka dan bergunjing. C. Allah telah menyempurnakan agama Islam, memberikan nikmat dan meridhai agama Islam. D. Allah menciptakan manusia dari berbagai suku supaya saling mengenal. Jawabannya adalah C. Soal yang kelima. Arti dari surat Al-Ma'idah. A. Hidangan, B. Lukman, C. Sapi betina, D. Larangan. Jawabannya adalah A. Hidangan. Soal yang keenam. Hikmah surat Al-Kafirun adalah A. Saling menghargai, B. Saling membantu, C. Toleransi beragama, D. Toleransi bermasyarakat. Jawabannya adalah C. Toleransi beragama. Soal yang ketujuh. Gambar di samping termasuk pengamalan dari surat A. Al-Ma'idah ayat 2, B. Al-Ma'idah ayat 3, C. Al-Hujurat ayat 12, D. Al-Hujurat ayat 13. Jawabannya adalah D. Al-Hujurat ayat 13.
Soal yang ke-8. Rizal tidak pernah menaruh dendam kepada orang yang pernah menyakiti hatinya. Ini berarti Rizal mengimani sifat Allah: A. Al-Musawwir, B. Al-Halim, C. Al-Afu, D. Al-Baqi. Jawabannya adalah C. Al-Afu. Soal yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna As-Somad, yang artinya Allah Maha: A. Maha dibutuhkan, B. Maha kekal, C. Maha mendahulukan, D. Maha kuasa. Jawabannya adalah A. Maha dibutuhkan. Soal yang ke-10. Hancurnya alam semesta dan berakhirnya kehidupan di dunia disebut kiamat. A. Ba'ats, B. Sughra, C. Hisab, D. Kubro. Jawabannya adalah D. Kiamat Kubro. Soal yang ke-11. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting adalah tanda-tanda: A. Hari kiamat, B. Kafir, C. Musyrik, D. Orang munafik. Jawabannya adalah A. Hari kiamat. Soal yang ke-12. Allah Maha mendahului semua ciptaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna: A. Al-Baqi, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. As-Somad. Jawabannya adalah C. Al-Muqaddim. Soal yang ke-13. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kutipan ayat tersebut merupakan dasar berperilaku: A. Empati, B. Amanah, C. Istiqomah, D. Jujur. Jawabannya adalah D. Jujur. Soal yang ke-14. Zahra disuruh ibunya pergi ke warung untuk membeli beras dan minyak goreng. Zahra diberi uang sebesar 25.000 dan masih ada kembalian 2.000. Uang kembaliannya itu diberikan lagi kepada ibunya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Zahra merupakan contoh perilaku: A. Jujur, B. Boros, C. Istiqomah, D. Empati. Jawabannya adalah A. Jujur. Soal yang ke-15. Zakat yang berupa bahan makanan pokok. Waktu membayarnya dimulai pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya disebut: A. Zakat mal, B. Zakat perniagaan, C. Zakat penghasilan, D. Zakat fitrah. Jawabannya adalah D. Zakat fitrah. Soal yang ke-16. Ibu Nur selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan berupa emas 100 gram. Jika harga emas saat itu 422.000 per gram, maka zakat yang harus dikeluarkan Ibu Nur adalah A. 1.688.000, B. 1.689.000, C. 1.886.000, D. 1.698.000. Jawabannya adalah
A. 1.688.000. Soal yang ke-17. Pada bulan Februari, Indonesia mengalami musim penghujan, sehingga terjadi kebanjiran di beberapa tempat. Salah satunya adalah di daerah tempat tinggal Ahmad. Ahmad ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu korban banjir. Urutan penerimaan infak yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 adalah A. Musafir, anak-anak yatim, fakir miskin, saudara terdekat, orang tua. B. Anak-anak yatim, musafir, fakir miskin, saudara terdekat, orang tua. C. Orang tua, saudara terdekat atau keluarga, anak-anak yatim, fakir miskin, musafir. D. Fakir miskin, anak-anak yatim, musafir, orang tua, saudara terdekat. Jawabannya adalah C. Orang tua, saudara terdekat, anak-anak yatim, fakir miskin, dan musafir. Soal yang ke-18. Kekayaan yang akan dizakati harus berada di bawah kekuasaan penuh. A. Muzaki, B. Mustahik, C. Amil, D. Hakim. Jawabannya adalah A. Muzaki. Soal yang ke-19. Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat. A. 6 golongan, B. 7 golongan, C. 8 golongan, D. 9 golongan. Jawabannya adalah C. 8 golongan. Soal yang ke-20. Orang yang bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari dinamakan A. Fakir, B. Miskin, C. Gharim, D. Amil. Jawabannya adalah B. Miskin. Soal ke-21. Pak Aristo mempunyai 7 orang anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan seorang istri. Maka zakat fitrah yang seharusnya ia keluarkan dengan tanggungan adalah A. 15 kilo beras, B. 30 kilo beras, C. 25 kilo beras, D. 10 kilo beras. Jawabannya adalah B. 30 kilo beras. Soal ke-22. Berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah? A. 5 tahun, B. 2 tahun, C. 10 tahun, D. 12 tahun. Jawabannya adalah B. 2 tahun. Soal ke-23. Khalifah keempat setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah A. Utsman bin Affan, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Ali bin Abi Thalib, D. Umar bin Khattab. Jawabannya adalah C. Ali bin Abi Thalib. Soal ke-24. Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? A. Abdullah bin Abi Quhaffah At-Taimi, B. Abdul Uzza bin Khattab, C. Abdullah bin Abdul Muthalib, D. Zubair bin Awam. Jawabannya adalah A. Abdullah bin Abi Quhaffah At-Taimi. Soal ke-25. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq ketika membenarkan peristiwa Nabiullah Muhammad SAW.
A. Maulid, B. Isra Mi'raj, C. Hijrah, D. Fathul Makkah. Jawabannya adalah B. Soal ke-26. Nabi Yunus alaihissalam bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil. A. Irak, B. Arab, C. Yordania, D. Iran. Jawabannya adalah A. Irak. Soal ke-27. Nabi Zakaria alaihissalam dikaruniai anak laki-laki yang soleh, yaitu A. Nabi Nuh alaihissalam, B. Nabi Yahya alaihissalam, C. Nabi Zulkifli alaihissalam, D. Nabi Idris alaihissalam. Jawabannya adalah B. Nabi Yahya. Soal ke-28. Allah menakdirkan pemuda Ashabul Kahfi tertidur selama ... tahun. A. 313 tahun, B. 309 tahun, C. 930 tahun, D. 390 tahun. Jawabannya adalah B. 309 tahun. Soal ke-29. Kita dapat meladani dari kisah Nabi Yahya alaihissalam, yaitu A. Tega untuk mengatakan kebenaran, B. Lembut untuk mengatakan kebenaran, C. Pelan-pelan untuk mengatakan kebenaran, D. Tegas untuk mengatakan kebenaran. Jawabannya adalah D. Tegas untuk mengatakan kebenaran. Soal ke-30. Untuk mensejahterakan rakyatnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendirikan sebuah lembaga yang disebut A. Baitul Aqsa, B. Baitul Maqdis, C. Baitul Arqam, D. Baitul Mal. Jawabannya adalah D. Baitul Mal. Soal ke-31. Pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan, beliau melakukan penyusunan kitab suci Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk tim panitia penyusun Al-Quran yang diketuai oleh A. Abdurrahman bin Haris, B. Abdullah bin Zubair, C. Zaid bin Sabit, D. Zubair bin Awam. Jawabannya adalah C. Zaid bin Sabit. Matur nuwun, semoga video-video di ruang pendidikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar adik-adik dapat notifikasi dari channel YouTube Ruang Pendidikan. Dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.